Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Amin. Biasa. Setiap hari kita melakukan absen. Ya, jadi supaya lebih kita tahu siapa yang tidak hadir. Oke? Nah, itu di bangku ada tiga kursi kosong. Kemana orangnya itu? Hasan kemana Hasan yang tidak hadir? Nggak tahu. Nah, kalau tidak tahu nanti Bapak absen dulu ya. Pak, siap. Jumlah kita 18 orang ya. Ya, Pak. Akil, Hadir, Pak. Arif Susilo, Saya Pak. Ibran, Hadir, Pak. Nurti, Hadir, Pak. Emrafi, Hadir, Pak. Mahmud Hadir, Ahmad Pak. Nejat, Hadir, Pak. Arlinggo, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Pak. Muhammad Fathul Hasan, Hadir, Pak. Muhammad Nopal Fares, Hadir, Pak. Muhammad Novan Aska, Mustaqim. Pak. Mustaqim mana dia? Pak. Ada kabarnya nggak? Tidak. Malas, Pak. Apa, Pak? Oke, kita doakan Mustaqimnya sehat ya. Amin. Bisa masuk sekolah kembali. Amin. Semoga tenang ya hari ini. Mufan Alfiano, Pak. Abraham Maulana, Dekat, Pak. Ramadan Terbiasa, Hadir, Pak. Zidan, Kalvin. Tidak. Kalvin ya. Kalvin nggak tahu di mana dia ya. Pak. Dia udah tahu. Oke, semoga Kalvin sehat selalu dan dia bisa bersekolah lagi. Amin. Semoga Rizky tenang, Pak. Ramadhani. Hadir, Pak. Rizky jangan tidur aja. Ya. Nah, itu sudah Bapak saya masing-masing kita sudah mengenal kemana tahun-tahun kalian ya. Oke, untuk pada hari ini sebelum Bapak lanjutkan materinya, yaitu materi pada hari ini adalah rangkaian elektronika analog. Nah, rangkaian elektronika analog. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah membaca atau mendengar atau melihat apa itu rangkaian analog? Oke, satu-satu dulu. Ya. Hasan. Analog. Ya, analog ya. Ya. Apa itu rangkaian analog? Analog dia kayak jam gitu, Pak. Kayak jam. Nah, Gimana? biasa analog tuh dia dipencet-pencet, dia otomatis, Pak, manual. Dipecet-pecet, Nah, tidak otomatis, ya. manual. Nah, Ada lagi yang lain yang bisa menambah jawaban dari Hasan tadi? TV. Lutfi? TV. Hah? Analog? TV remote. TV analog, Pak. Oke, yang lain? TV, Pak. TV, Pak. Zidan? Analog? Elektronika analog. Televisi, Pak. Stick. Siapa yang tahu selain Pak Pul Hasan? Televisi, Pak. Ya? Televisi. Apa? TV. TV. Oke, TV. Kipas angin, Pak. Kipas angin. LG. Mesin cuci. Blender. Mesin AC. Blender. Apa digital, Pak? Digital. AC digital. Digital. Ada lagi? Blender. Blender, Pak. Sound, blender. Nah, jadi ada beberapa alat elektronika yang berupa analog, yaitu radio, televisi zaman dulu ya. Apa ada tabung, Pak? Ya, televisi tabung, Tabung. Pasangin. kipas angin,
Apa lagi? Kunci. Mesin cuci. MTP. Jam. Ada jam. DJ. Yang sering kita gunakan. Sebenarnya kita menggunakan analog, tapi kita sebut karena kurang memperhatikan, kita tidak paham atau kurang mengerti atau kurang mengetahui. Pada di sekitar kita ini rata-rata analog semua. Kenapa analog dikatakan? Di dalam komponen rangkaian elektronika itu ada beberapa komponen yang mendukungnya. Apa saja komponennya? Banyak. Apa saja komponen analog itu? Nah, oke. Sebelum dilanjut, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep dasar rangkaian elektronika analog. Apa yang kita jelaskan, apa yang akan kita ketahui, apa yang akan kita pahami, yaitu tegangan, Arus, resistansi, dan kapasitor, dan transistor. Nah, inilah komponen-komponennya. Ada tegangan, arus, resistansi, kapasitor, inductor, dan transistor. Jadi di dalam materi ini kita hanya beberapa saja kita bahas ya, karena waktunya juga 1x4 5 menit. Maka komponen-komponen yang mendasar aja kita bahas. Apa saja komponen pendukungnya? Resistor, kapasitor, dioda, betul juga? Transistor. Transistor ada 4 itu. Ya. Jadi di dalam komponen analog itu, di dalam rangkaian analog itu terdapat beberapa komponen yang sangat penting. Oke, kita jelaskan komponen-komponen pendukung dia ya. Ya. Nah, resistor. Bagaimana bentuk resistor itu? Nah, ini dia Yang kecil. resistor. Kecil, Pak. Ukurannya sangat kecil. Dia per komponen dia. Kalau analog itu per komponen ya, bukan seperti digital. Kalau digital dia sudah menggunakan IC. Nah, beda ya analog dengan digital. Di jam ada juga digital. Ada jam digital? Ada. Dia menggunakan komponen IC. Nah, jadi kita kembali kepada komponen resistor. Nah, ini resistor bentuknya seperti ini. Kecil. Tapi dia mempunyai fungsi sebagai menahan. Apa yang ditahan? Arus listrik. Arusnya, tegangannya ditahan. Supaya apa? Supaya arus yang masuk ke dalam rangkaian elektronika itu tidak meletus, tidak rusak, maka dihambat oleh si resistor. Kalau tidak ada resistor, maka rangkaian elektronika akan jebol karena arusnya terlalu besar. Maka digunakanlah resistor. Nah, resistor ini mempunyai nilai. Bagaimana cara menghitung melihat nilai itu? Dari warna. Dari warnanya. Nah, dari warna. Ada merah, ada hijau, ada kuning dan seterusnya. Hijau, mejiku, hibiu, wat. Ya, ada 9 warna. Nah, itu kalian harus hafal itu. Warna-warna di resistor. Hijau, mejiku, hibiu, wat. Hitam, coklat, merah, oranye atau jinja, hijau, mejiku, kuning, ungu, abu-abu dan putih. Nah, itu harus dihafal. Oke. Tugas dan fungsinya udah tahu kan? Ya, resistor. Yang kedua adalah Kapasitor. dioda.
Atau kita urutkan aja sesuai dengan itu ya, kapasitor. Nah, ini kapasitor. Kapasitor ini banyak ukurannya, ada yang paling besar 1000 mikrofarad, 80 volt. Ukurannya sangat besar. Ada juga contoh Bapak ya. Ukuran sangat besar. Dan ada yang lebih kecil juga, ukuran mili. Nah, fungsinya itu apa? Siapa yang tahu? Fungsi dari kapasitor. Lihat. Menentukan tegangan. Mengatur tegangan. Mengatur tegangan. Mengatur tegangan. Ada lagi yang lain? Fungsi dari kapasitor ini atau disebut dengan LO juga, kapasitor juga. Ada yang tahu? Untuk memfilter arus atau tegangan, memfilter dia, menyaring. Nah, di kapasitor ini ada dua kutub, ya, kutub positif dan negatif. Nah, yang mana negatifnya? Yang ada tanda seperti ini itu negatif. Ya. Yang tidak ada tanda berarti dia positif. Ingat, yang ada tanda ini negatif. Nih. Ya. Ada juga yang kapasitor yang tidak ada tanda sama sekali. Nah, itu boleh kita pasang terbalik juga apa-apa. Terbalik. Saat kita pasang. Kalau ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik maka dia akan terbakar. Karena tugasnya adalah menyaring arus atau tegangan. Setelah penuh diterimanya lalu dibuang. Penuh buang, penuh buang. Ini tugas dia. Ya. Sudah penuh dibuang. Istilahnya seperti bak mandi. Nah, itu kita isi air sampai penuh, maka bak itu sudah penuh dia membuang air. Ya kan? Ya, Pak. Sudah ditampung penuh, dibuang, penuh dibuang, penuh dibuang. Nah, maka katanya ini adalah sebagai penyaring arus atau tegangan, supaya tidak tidak kelebihan arus pada rangkaian. Kita ini kegunaannya. Selanjutnya, ada dioda. Ya, dioda itu dioda atau dioda. Nah, ini coba. Dioda. Ya, dioda ini mempunyai dua kaki, positif dan negatif. Ada namanya. Kalau positif, Anoda. Negatif katoda. anoda. Negatif, katoda. Kalau negatif ditandai dengan ada cincin abu-abu. Nah, dia sini. Ya, berarti ini negatif. Negatif ini positif. Anoda, katoda. Jadi kalau pemasang, misalnya itu apa ini? Sebagai penyearah. Sebagai penyearah. Gunanya. Supaya apa? Supaya arus yang masuk ke dalam rangkaian dari penyearah itu sama dia. Tidak bergelombang. Ya. Kalau arus AC dia bergelombang. Tidak stabil. DC baru lurus, Pak. Nah, kalau DC ditransfer oleh dioda ini, dialihkan oleh dioda menjadi DC. Jadi searah dia. Kalau 5 volt, udah 5 volt terus dia terima. Tidak ada naik ke 6 volt itu tidak ada. Atau turun juga. Jadi lurus saja dia. Tapi kalau AC kadang-kadang 5 volt, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun dia. Dan beberapa detik naik lagi. Contohnya apa? Tegangan arus
PLN ini. Nah, dengan arus PLN dia tidak ada kutub, tidak ada positif dan negatif. Kamu boleh pasang, kamu taruhkan cuk ini kembali apa-apa, ya, kembali aja, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini kamu pasang kembali dia akan hangus, menolak, harusnya kembali atau tidak masuk, maka diodanya akan terbalik, terbakar. Kalau dioda ini, tapi ada dioda satu lagi yang disebut dengan dioda Zener. Nah, itu harusnya terbalik ya. Nah, ukuran satu dia. Ya, oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada pertanyaan? Dan Fatbul tentang dioda? Lutfi? Ada? Nggak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke kapasitor udah. Transistor. Transistor. Ini transistor. Transistor itu banyak macam-macam ya. Yang jelas ada dua macam. PNP dan NPN. PNP dan NPN. Nah, gunanya itu apa nih? Sebagai penguat. Penguat dia. Arus yang lemah dikuatkan. Nah, jadi kalau misalnya ampi itu kurang bersuara atau kurang sinyal, kita pakai ini. Ya, sebagai penguat. Nah, transistor itu ada 3 kaki. Contohnya NPN. Nah, ini kakinya ada basis, emitor dan kolektor. Kamu bisa menandai yang mana NPN dan PNP. Nah, kalau panahnya keluar berarti dia NPN. Basisnya di negatif. Kalau panahnya masuk berarti dia PNP. Basisnya di positif. Ya, betul. Lempar koin. Nah, betul itu. Nah, jadi kalau basisnya seperti ini keluar berarti dia NPN. Kalau basisnya masuk berarti PNP. Nah, jadi ingat itu gambar basis. Jadi bagaimana cara kita mengetahui ini PNP atau NPN? Nah, cukup kita mengukur dengan ammeter. Ammeter. Kita uji satu-satu kakinya. Kalau merah positif, kalau hitam negatif. Nah, kita dengan mengukur ini 3 kaki ini. Oke, sampai di situ. Ada yang bertanyakan? Tidak. Lepas? Sudah paham? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ya. Kita bagi kelompok untuk kalian membahas LKS yang Bapak berikan ini. Nah, waktunya adalah sekitar 20 menit. Bisa? Ya. Nah, setelah 20 menit kalian presentasikan masing-masing kelompok. Jadi nanti Bapak ambil 2 kelompok saja. Karena waktu kita sedikit, maka Bapak ambil 2 kelompok aja untuk presentasi. Oke, Bang ya? Nah, untuk lebih lanjut dari kegiatan ini, Pak kelompok 1 ambil nih bahannya. Bisa? Nih, boleh. Ya, kok ini semua. Iya, kelompok 2
April. Kelompok 3 Hasan. Kelompok 3 Hasan. Kelompok 4 Oke, perhatikan. Sekarang mulai dibagi kelompoknya. Dibuat. Oke, bangkunya dirapatkan. Dapat ke bangkunya. Diangkat mejanya supaya tidak bersuara. Dempetkan mejanya ya. Oke, di apa di atas meja. Balik kita kan itu baik-baik ni. Oke ya, bahan bacanya ada di LKS itu yang Bapak kasih dalam baca. Nah, sebelum menjawab LKS-nya, kita baca dulu petunjuk menjawab. Nah, jawabannya boleh ditulis di balik kertasnya ya. Boleh di bawahnya. Mana ni Pak yang ini? Ya, di sebelahnya ya. Jawabannya boleh ditulis. Oke, waktunya 20 menit ya, mulai sekarang ya. Mulai sekarang. Tulis nama kelompoknya dan anggotanya ditulis. Oh ini untuk jawab. Soalnya ada 5 ya, dijawab. Waktunya 20 menit. Iya. Atau sini aja. Dari warna apa? Oh, bagaimana dibuat dari warna? Coba baca dulu nih. Fungsinya apa? Kita ini apa ya? Kita apa?
Kompakan dulu. Kompakan dulu. Itu bisa. Ini kapan? Oh, kakinya 3. Kaki ini. Jangan pakai ini ada Indra kerjakan. Assalamualaikum. Sesuai dengan malam. Waktu 20 menit ya. Dari warnanya aja. Resistor ngobrol. Udah gua resistor. Udah. Tinggal tambah aja. Itu R2 dah. Dari warna. Dan untuk menentukan nilai arus tersebut ialah dari warna resistor. Berdua. Jawabannya mana Pak? Di sini jawabannya ada San. Jadi mana Bang? San. San. Ini. Jawabannya mana tulis? Jawabannya di sininya. Di mana tulisnya? Ini. Soal itu situ jawabannya. Sini sana. Sana. Sini. Ini lah. Semua kita tulis bukan jawaban ini. Ya. Ini untuk membatasi listrik atau tegangan yang menghasilkan regulator atau penyaring arus listrik gitu. Resistor adalah suatu komponen
yang berfungsi. Fungsi aja nggak? Yang berfungsi aja lebih simpel. Fungsi sebagai kopi. Sebagai filter. Yang itu ada. Kami aja Bang. Kita minta mana kali? Jadi yang bigo. Soalnya adalah menyaring ya. Apa tuh soal? Oh iya, udah selesai kita ada sekali. Apa itu kapasitor? Udah ada sistem batas aja. Apa juga? Udah sekali ya, udah sekali kita tiga terus. Yang lain sebagai dalam suatu area Sebutkan jenis dioda dan jelaskan salah satu penerapan dalam pemakaian. Sebutkan jenis dioda. Kelompok aja Pak. Kelompok aja jadi panggil. Oh iya, betul. Yang di ujung ya Pak, pakai sama yang pertama. Bisa kan itu namanya? Karyawan nih, kooperatif. Ini jambul. Kelompok satu nih. Oke, waktunya 10 menit lagi. 10 menit lagi ya.
adalah komponen yang Pak Dio ini gimana Pak? Saya nggak tahu. Perbedaan. Catat terus. Lagi. Sama jalan aja. Jadi dampak keluar. Enggak ada dampak. Kita saya bisa jadi arus arah ini ada lagi siapa nanti biar abang baca. Nanti hidden yang baca. NPN adalah transistor tipe negatif. Nah, ada kaki lah. Jadi apa meter kalau ada kaki ini beda dia. Nanti warna ini. Waktunya 5 menit lagi. Segera diselesaikan. Jadi
Ini semua baru tadi minta 2 ya, minta 1 buat. Makanya dulu. Sebagai satuan. Nggak mesti PN. Kapasitor nih, kapasitor ya. Ini bukan kapasitor. Sebagai pentuan. Amplifier. Amplifiernya tutup. Sudah ya, waktunya udah selesai nih. Sudah. Sekarang kita presentasi. Presentasinya. Presentasi dari 4 kelompok kelas. Ya. Bapak tentukan aja ya siapa yang menjadi kelompok mana. Oke? Siap. Kelompok 3 sama kelompok 1. Oke, 1. Dah siap kan? Dah siap kelompoknya? Sudah ada yang tampilkan? Satu kelompok 2 orang saja? Pak ini sudah dibaca, Pak. Iya. Yang kamu jawab saja. Oke? Kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi hasil kerjasamanya per kelompok. Nejat dan Nopal. Boleh dibawa untuk lebih lengkap keterangannya. Boleh. Perhatikan kelompok yang lain. Kelompok 1 akan menampilkan atau presentasikan hasil kerjanya selama 20 menit. Perhatikan, supaya kita kalau ada pertanyaan ditanyakan, supaya bisa dijawab oleh kelompok 1. Oke. Kelompok 1 siap? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok saya. Soal dari kelompok yang saya kerjakan: 1. Jelaskan fungsi resistor dalam rangkaian elektronika analog dan bagaimana hukum ohm digunakan untuk menentukan nilai arus yang mengalir pada resistor. Kan ditanya, jelaskan fungsi resistor. Fungsi resistor adalah untuk membatasi aliran arus listrik, mengatur tegangan yang mengalir dalam suatu liquid.
kapasitor. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan kapasitor? Kapasitor sebagai filter untuk membangkitkan frekuensi, itu menghemat daya listrik. Kapasitor. Jadi ini kapasitor. Gas. Yang ketiga, sebutkan jenis dioda dan jelaskan salah satu penerapan dalam rangkaian elektronika analog. Jawabannya, dioda berfungsi sebagai pengerbil tegangan dan menyerah arus, mengubah arus AC menjadi DC. Jadi ini dioda. Halo. Soal keempat, jelaskan perbedaan antara transistor PNP, NPN, serta fungsinya dalam rangkaian elektronika analog. Jawabannya, NPN adalah negatif, PNP adalah positif. Fungsinya sama untuk stabilisasi pengaman pasif. Jadi ini transistor. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan induktor dan bagaimana perannya dalam rangkaian elektronika analog seperti filter atau osilator? Induktor adalah aliran tembaga yang terbuat dari lapisan baja, film, dan keramik. Nah, mungkin hanya ini dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Ya, ada. Itu transistor. Transistor. Pakai filter untuk membangkitkan frekuensi. Mungkin hanya ini. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Persilakan maju untuk menginvestasikan hasil kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami ingin mempresentasikan apa yang kami kerjakan tadi. Fungsi utama resistor dalam rangkaian elektronika adalah membatasi aliran arus listrik, tegangan yang mengalir dalam sirkuit, dan untuk menentukan nilai arus tersebut ialah dari warna resistor. Seperti ini bentuk resistor. Apa yang dimaksud dengan kapasitor? Jelaskan peran kapasitor dalam menyaring sinyal pada rangkaian elektronika analog. Kapasitor adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai filter dalam suatu rangkaian dan memiliki peran penting untuk membangkitkan frekuensi dalam rangkaian antena, menghemat daya listrik pada lampu neon, dan menghilangkan loncatan bunga api jika dipasang pada saklar. Mana tuh? Mana dia? Dia mesti belajar. Dioda germanium. Dioda germanium dan dioda silikon fungsi sebagai stabil dan menyerap tegangan dan arus. 4. Jelaskan perbedaan antara transistor NPN dan PNP serta fungsi dalam rangkaian elektronika analog. NPN transistor negatif dan PNP adalah tipe positif, berfungsi sebagai saklar switching
sebagai penguat amplifier. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apa? Mau nanya Nah, kita udah komunikasi. Jadi sudah Bapak ambil dua sampel untuk dipresentasikan. Berarti kita anggap pembelajaran kita pada hari ini kalian sudah paham? Paham. Dari rangkaian elektronika. Oke? Nah, selanjutnya adalah sebelum kita akhiri, maka kita akan melakukan refleksi. Nah, menurut kalian apa materi yang susah kalian pahami? Elektronika. Penerapannya di mana diterapkan elektronika? Oke? Nah, berhubung waktunya sudah selesai, Bapak akhiri. Kami mengucapkan alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada hari ini, Bapak akan bakunya kembalikan seperti semula. Salam.